Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Alwi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina, akan mencoba membawakan materi kejahatan komputer dan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejahatan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun macam-macam kejahatan tersebut, antara lain yang pertama adalah kejahatan pada transaksi online, contohnya e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce itu adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa atau informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik. E-commerce ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu manfaat bagi masyarakat. Yaitu ya seseorang itu jadi tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk beli barang kebutuhannya. Cukup dengan melihat produk online shop yang berbasis e-commerce, kita dengan mudah bisa mendapatkan kebutuhan tanpa harus bersusah payah mengantri. Terus transaksi ini bisa dilakukan 24 jam. Kapan saja bisa dilakukan. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. E-commerce ini memungkinkan seseorang pebisnis tanpa harus keluar rumah. Jadi dia hanya bermodalkan komputer saja, jaringan internet, kegiatan ini sudah bisa dilakukan di mana saja. Biasanya harga yang ditawarkan pengguna e-commerce ini rata-rata di bawah harga pasaran, sehingga banyak dilirik dari pembeli lokal maupun dari internasional. Selanjutnya manfaatnya bagi bisnis. Dalam siklus jual beli biasa, pelanggan biasanya hanya bisa di daerah-daerah situ aja. Tapi kalau udah pakai e-commerce ini, perusahaan itu bisa mengembangkan usahanya ke daerah-daerah lain atau bahkan ke negara lain, yang tentunya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Di dalam dunia bisnis, pelanggan kecurangan atau kejahatan itu sering terjadi, khususnya dalam bidang e-commerce. Misalnya kejahatan cyber atau istilahnya itu apa? Cybercrime. Kejahatan ini sering terjadi pada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya hacker-hacker ini memanfaatkan jaringan komputer atau internet untuk melaksanakan aksinya. Semenjak masa pandemi ini dan pemberlakuan PSBB, jadi banyak aktivitas masyarakat itu beralih ke aktivitas online tanpa harus keluar rumah. Jadi hampir semua pekerja di dunia ini dituntut untuk bekerja melalui platform digital, misalnya Skype, Zoom, Google Meet, dan sebagainya untuk menghindari interaksi secara langsung untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Tidak hanya pekerja, para pelaku usaha pun dituntut untuk aktif menggunakan media online, baik itu untuk memasarkan produk, pengiriman produk, sampai melakukan pembayaran produk pun dapat dilakukan secara online. Situasi ini membuat digital payment atau pembayaran digital itu jadi salah satu inovasi yang sangat menguntungkan karena dianggap lebih fleksibel dan mudah untuk diaplikasikan khususnya pada masa pandemi ini. Jadi hal tersebut mengakibatkan aktivitas transaksi online itu bisa meningkat sampai dengan 100%. Namun para konsumen harus tetap meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi secara digital atau online. Sebab tidak sedikit pelaku kejahatan cyber yang mengincar di bidang jasa keuangan. Selain itu, untuk menjaga keamanan data para nasabah, sekaligus keamanan aset, industri perbankan ini sebaiknya harus memanfaatkan komputasi awan atau cloud
agar keamanan aset digitalnya dapat ditangani oleh para ahli di tempat tersebut. Berikut ini kita bahas jenis-jenis cybercrime yang sering terjadi. Yang pertama itu pencurian data. Pencurian data ini sering dilakukan untuk kepentingan komersial. Tindakan ini tentunya bersifat ilegal karena bisa menimbulkan kerugian material yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan kebangkrutan pada suatu lembaga atau suatu perusahaan. Berikutnya, hacking. Kejahatan cyber ini disebut juga peretasan. Tindakan ini dilakukan oleh biasanya para programmer profesional. Kita harus hati-hati pada saat melakukan pembayaran itu, karena pada saat menggunakan digital payment itu biasanya bisa diretas dengan mudah oleh para peretas yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu kita harus pandai-pandai memilih medium pembayaran terbaik. Misalnya untuk transaksi B2B, kita bisa memakai digital payment paper ID yang dilindungi oleh sistem keamanan terbaik sesuai dengan standar yang berlaku, atau dia sudah ISO 27001. Berikutnya yaitu penipuan online. Biasanya ini si penipu ini memberikan data pribadi kita secara online dengan munculnya iklan. Contohnya muncul iklan yang memberitahu kita bahwa kita itu sudah memenangkan sesuatu, dan dari sananya dia meminta kita untuk membayar pengiriman, tapi kita tidak dapat apa-apa, kita cuma ngirim aja. Jadi kita tidak terima apa-apa nih, tapi kita mulai merasa aneh, di rekening kita ada yang berubah, gitu, berkurang. Selanjutnya yaitu pencurian identitas. Ini sering juga terjadi. Pencurian identitas ini adalah salah satu jenis kejahatan dunia yang paling umum. Alasannya ialah biasanya orang itu untuk mengambil keuntungan finansial dari data-data yang dicuri tersebut. Biasanya itu dia mencuri identitas, kartu kredit, alamat, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada juga namanya penipuan phishing. Penipuan phishing ini adalah upaya penipu untuk menipu agar memberikan informasi pribadi seperti nomor rekening, sandi, dan nomor kartu kredit. Biasanya penipu ini akan menghubungi secara tiba-tiba lewat email, SMS, telepon, atau bahkan dari media sosial. Biasanya itu mereka itu pura-pura menjadi bisnis yang sah, kayak bank, perusahaan telepon, atau bahkan penyedia internet. Penipu ini biasanya meminta untuk memperbarui data detail sehingga mereka bisa merefresh sistem mereka. Bisa juga kadang-kadang itu mereka itu meminta kita untuk ngisi survei, karena pada saat ngisi itu dia bisa mengakses data-data kita lewat email, nomor telepon, dan sebagainya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejahatan ini yaitu: satu, kita harus menghindari penggunaan VPN. Biasanya data pribadi itu bisa dicuri secara ilegal
oleh orang lain menggunakan WiFi atau VPN. Jadi sebaiknya transaksi itu dilakukan dengan menggunakan paket data pribadi saja. Yang kedua, jadi kita harus perhatikan betul alamat website apabila kita ingin bertransaksi. Jadi pastikan dulu di website tersebut di pojok kiri atasnya ada nggak ikon gemboknya. Biasanya yang punya ikon gembok itu lebih aman secara security-nya. Selanjutnya itu kita harus sering memantau notifikasi. Jadi kita kalau udah dikirimkan notifikasi dari transaksi yang kita tidak tahu, kita harus cepat bertindak atau memblokir pihak bank yang bersangkutan. Selanjutnya, jangan lupa logout ketika sudah bertransaksi. Sering juga beberapa konsumen itu habis transaksi dia tidak melogout ininya akunnya. Jadi akunnya terbuka sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Langkah selanjutnya yaitu rajin-rajin membersihkan histori internet di ponsel atau di laptop. Cache atau cookies pada perangkat kita bisa dimanfaatkan oleh cracker untuk mendapatkan akses ke rekening kita. Oleh karena itu sangat disarankan untuk selalu membersihkan cache atau cookies sebelum melaksanakan transaksi online demi keamanan data dan uang kita. Langkah selanjutnya yaitu menghindari download software atau aplikasi sembarangan. Intinya jangan asal-asal mendownload. Kita harus waspada software atau aplikasi baru pada saat kita mendownload. Contohnya pada saat mendownload film atau pada saat mendownload aplikasi, biasanya ada itu aplikasi yang otomatis terinstall di perangkat kita. Bisa saja aplikasi atau software itu tanpa kita sadari mencatat aktivitas atau data-data pribadi kita secara online. Yang selanjutnya itu ada kejahatan komputer di bidang banking. Pengguna media internet sekarang ini sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu di industri jasa keuangan, yaitu sektor perbankan itu biasa dia sudah mengeluarkan layanan internet banking dan mobile banking yang tujuannya untuk memudahkan nasabah melakukan kegiatan perbankan seperti transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran, dan sebagainya. Namun itu tadi, layanan ini memiliki kelemahan-kelemahan atau celah-celah yang bisa dimasuki oleh oknum-oknum yang punya keahlian di bidang cybercrime. Biasanya modus yang digunakan itu yaitu namanya phishing atau pencurian informasi pribadi seperti user ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit. Nah, habis dicuri data itu biasa dimanfaatkan untuk mengakses rekening kita. Kadang dia melakukan penipuan lewat kartu kredit, atau bisa juga dia memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan diiming-imingi hadiah, misalnya hadiah mobil, motor, dan sebagainya. Jadi langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan untuk menghindari kejahatan ini yaitu satu, lindungi komputer atau smartphone dengan antivirus, spyware filter, filter email, dan program firewall. Yang kedua, kita disarankan untuk menghubungi pihak bank apabila mendapati kecurigaan, misalnya di telepon
ngasih tahu kalau kita itu menang undian, dapat hadiah dan sebagainya. Yang selanjutnya itu jangan membalas email yang meminta informasi pribadi, karena pihak bank itu tidak pernah meminta informasi pribadi ke pelanggannya seperti PIN atau password dan sebagainya. Selanjutnya, pastikan akses alamat website internet banking benar. Jangan klik dengan kata yang sengaja salah ejakan atau mirip dengan yang aslinya. Bisa saja yang kita akses itu website palsu dan sebagainya. Yang selanjutnya, jangan cepat percaya apabila ada yang nelpon yang misalnya mengabarkan kecelakaan, misalnya keluarga kita dikasih tahu, oh ini anak ibu atau suami ibu kecelakaan, jadi harus segera dioperasi. Silahkan Bapak Ibu transfer dana sekian-sekian, biar nyawa anak atau saudara ibu bisa tertolong. Biasanya modusnya seperti itu. Ujung-ujungnya mereka itu minta ditransfer sejumlah uang. Berikutnya, langkah-langkah mengantisipasi kejahatan komputer dibilang penyimpanan dana digital. Yang pertama, jangan sembarang ngasih password. Biasanya password ini dikirim lewat email, dikirim ke telepon kita. Jadi password ini sifatnya rahasia, tidak boleh sembarangan dikasih ke orang, termasuk dari penyedia dana online. Kalau kita sembarang ngasih password, bisa saja password itu disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu. Bisa saja saldo kita dibobol sama hacker-hacker tersebut. Selanjutnya, password itu harus disimpan untuk diri sendiri saja. Password di handphone pun sebaiknya jangan dikasih tahu ke orang, biar kita sendiri saja yang tahu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu gunakan fitur dana protection. Jadi usahakan misalnya kita menggunakan dompet digital premium, sehingga kita dapat menikmati fitur keamanan yang bernama dana protection, di mana fitur tersebut bisa memberikan jaminan perlindungan 100% untuk kenyamanan penggunanya. Selanjutnya itu selalu cek riwayat transaksi. Jadi kita harus tahu transaksi apa saja yang sudah kita lakukan. Kita harus tahu, misalnya jangan sampai ada transaksi-transaksi siluman misalnya, yang tidak kita tahu, rupanya transaksi itu sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kita harus secara berkala memonitor jumlah saldo kita. Jadi kita harus tahu saldo kita berapa, harus tahu ada penambahan. Kalau penambahan nggak apa-apa, takutnya saldo tiba-tiba berkurang, sementara kita tidak melakukan transaksi apa-apa. Selanjutnya ada namanya kejahatan komputer di bidang transaksi finansial di dunia maya. Transaksi ini biasanya lewat website yang diawali dari adanya web palsu yang mirip-mirip dengan web asli milik bank tertentu. Dalam website palsu tersebut biasa juga terdapat login yang kalau kita masuk, data pribadi kita sudah tersedot sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi kita harus tahu
modus-modus dari kejahatan tersebut. Yaitu satu, modus-modusnya biasanya satu itu dengan membuat URL bank mirip dengan URL bank aslinya. Yang kedua, biasa itu mereka dengan mengirimkan email atau link palsu ke alamat email kita, di mana link tersebut akan mengarah pada sebuah web palsu yang dibuat sama dengan website aslinya. Adapun langkah-langkah untuk menghindari kejahatan komputer bidang ini adalah sebagai berikut. Kita harus pastikan mengetikkan URL bank secara benar. Yang kedua, jangan bagikan password, PIN, kode OTP kepada orang lain, bahkan kepada staf bank sekalipun. Karena pihak-pihak bank itu tidak pernah menanyakan kepada nasabahnya password ataupun PIN. Yang ketiga, kita tuh harus rajin-rajin mengupdate atau mengubah PIN atau password kita. Sehingga password kita itu baru terus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu pastikan logout setelah transaksi. Jadi kita harus logout setelah kita melaksanakan transaksi agar akun kita tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, jangan mudah tergiur tawaran atau iming-iming hadiah. Sekian paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.